sejarah itu menurut Kevin sejarah yang patut kita ulang atau sejarah yang patut kita lupakan? Karena banyak orang mengatakan wah itu masa jelek pemerintahan kita. Nah, itu kan bagi saya itu sesuatu yang sangat saya cemas. Oke. Kalau di sini di Indonesia seperti tiap lapisan sejarah itu dikuburkan dan dibuang seperti itu kan racun. Ya. Proses itu makan waktu. Jadi buat saya orang Indonesia terlalu kejam pada dirinya. Oke. Jadi untuk menganggap bahwa itu gagal. Oke. Memang apakah itu gagal? Jadi seharusnya diberi suara supaya bisa menjadi penyambung lidah. Jadi saya rasa budaya politik Indonesia begitu. Saya rasa rakyat nggak mau presiden yang hanya simbolis. Tapi urusan teknik administrasi pemerintahan itu urusan dewan. Jadi dia itu tidak hanya simbol tapi juga aspirator ya? Ya, dan dia bisa menjadi boleh saya sebut komando wacana. Kita tahu bahwa setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus, itu bulan November 1945 hanya berselang 2-3 bulan, itu kan sudah terjadi perubahan sistem pemerintahan dengan Perdana Menteri Syahrir, Amir Syarifuddin, kemudian juga Muhammad Hatta sampai KMB Konferensi Meja Bundar 49 dan itu resmi. Dengan konstitusi RIS kita sistem pemerintahan parlementer. Kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar, kembali kepada Negara Kesatuan, Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Kita parlementer juga, bahkan pernah pemilu 55 dengan konstelasi politik yang kita tahu kan, satu Masyumi, satu PNI Masyumi, kemudian NU PKI ya kan. Tapi sejarah itu menurut Kevin, sejarah yang patut kita ulang atau sejarah yang patut kita lupakan? Karena banyak orang mengatakan, wah itu masa jelek pemerintahan kita. Nah, itu kan bagi saya itu sesuatu yang sangat saya cemas. Kalau di sini di Indonesia seperti tiap lapisan sejarah itu dikuburkan dan dibuang seperti itu kan racun. Padahal apakah 50-an itu sukses atau gagal, itu harus dilihat dari perspektif waktu dan perenungan dan pemikiran. Atau mengapa sistem itu dinilai gagal. Bukannya kita sudah diajarkan sejak TK bahwa itu gagal, jadi nggak boleh dipikirin. tapi harus lihat apa yang menyebabkan, apa kelemahannya, apakah kelemahan itu masih relevan atau tidak. Dan satu yang selalu saya dapat sambil minum, Kevin. Silakan. Satu yang selalu saya dapat dari teman-teman di Indonesia, kalau saya bicarakan tahun 50-an, yang selalu muncul sepertinya reaksi otomatis karena sudah diajarkan begitu mungkin. Oh, ini gonta-ganti pemerintah tiap saat. Oh, kacau. Saya coba membandingkan dengan keadaan di negara asli saya. Jadi 10 tahun berdaulat di Australia. Jadi 10 tahun berdaulat Indonesia dan Australia. Indonesia ada penggantian sekitar 7-8 Perdana Menteri pada 10 tahun. Di Australia penggantian Perdana Menteri 7-8 juga. Satu orang bahkan bangkit 3 kali sebagai Perdana Menteri. Nah, saya selalu lihat 7-8 dalam 10 tahun pertama itu. Sama tahun. Kurang lebih sama. Nah, bedanya waktu Australia menjadi berdaulat, Undang-Undang Dasar sudah jelas, sudah disepakati oleh referendum, sudah jelas. Arahan negara sudah jelas. Jadi boleh disebut semua sepakat mau jadi negara demokratik terbuka liberal kan. Waktu menjadi merdeka tidak harus perang melawan penjajah jahat. Kemudian energi bisa saving. Jadi semua, jadi ibaratnya pemerintah pertama di Australia yang dibentuk,
ya kapalnya sudah berlayar dengan enak. Oke. Nah, coba di gelombang bandingkan yang tenang. di gelombang yang tenang. Sedangkan di Indonesia kapalnya nggak jelas. Oke. Garis apakah sistem pemerintahan apa itu sama sekali. Mau negara Islam, mau negara Pancasila, mau negara sosek, tidak dijawab, belum dijawab. Penjajah dulu tidak mau tahu diri. Jadi dia malah perang. Negara baru diduduki secara militer. Ekonominya sudah hancur sejak Great Depression tahun akhir 20-an 30-an. Yeah. Akhirnya juga dengan dampak dari kependudukan dan revolusi. Kemudian di Australia tidak ada revolusi sosial. Oke. Itu sebetulnya ada proses transformasi. Sedangkan di sini ada revolusi sosial juga. Jadi semua itu menumpuk, tapi hasilnya sama. Sama-sama 7-8 kali 7-8 kali pemerintah. Padahal ini sudah siap. Ya, yang paling penting pada tahap awal, waktu pemerintah pertama di Australia atau parlemen pertama Australia, kita nggak tahu kawan lawan siapa. Jadi pembelaan politiknya juga belum jelas. Jadi ada beberapa transformasi partai politik di sana sampai akhirnya agak faktor lain mengkristal. mungkin etnisitas ya yang relatif homogen dibandingkan Indonesia ya. Nah, itu satu Pak. Jadi mungkin itu menjadi lebih gampang untuk menerima visi dasar negara yang sama kan. Jadi di sini kan jauh lebih majemuk. Jadi proses itu makan waktu. Jadi buat saya orang Indonesia terlalu kejam pada dirinya. Jadi untuk menganggap bahwa itu gagal. Memang apakah itu gagal? Dan kira-kira problemnya apa? Jadi kalau saya renung ke 50-an, saya lihat dua problem besar dalam tatanan negara waktu itu. Yang pertama, tidak ada senat. Tidak ada senat. Tidak ada dewan perwakilan untuk daerah. Tidak ada senat. Jadi unicameral, tidak ada bicameral. Tidak bicameral. Jadi masalahnya di situ karena masyarakat Indonesia beda pemilihannya, beda partai kan. Yang di Jawa partai yang sangat kuat di sini, misalnya PKI, tidak ada di luar Jawa. Jadi orang luar Jawa yang sebetulnya hanya sepertiga dari kursi di Dewan karena dia hanya sepertiga penduduk, langsung berhadapan dengan 2/3 di Pulau Jawa ini. Jadi artinya dia kalah perang sebelum masuk kan? Tidak ada perimbangan. Tidak ada perimbangan. Tapi kalau ada perimbangan geografis, mayoritas senator jelas dari luar. Jadi ada keseimbangan. Jadi bagi saya demokrasi lebih aman kalau ada perimbangan antara perwakilan geografi dengan perwakilan demografi. Itu tidak ada waktu itu. Jadi nggak heran kalau geografi itu ruang, demografi itu penduduk ya. Problem kedua mungkin, dan ini menjadi diskusi banyak saya dengan almarhum Bang Buyung dulu. Ini ada gambarnya Bang Buyung. Oh iya, itu dia di situ. Problem kedua mungkin sosok presiden. Nah itu selalu menjadi di negara yang punya presiden pendiri itu kan biasanya figur bersejarah. Masalahnya beliau tidak dipilih. Dan masalahnya itu saya ingat sekitar tahun 51. Jadi dia bisa frustrasi. Sekitar 51, beliau bikin pidato penting di Kalimantan Selatan. Waktu dia menyatakan Indonesia nggak perlu punya negara Islam. Nah, wajarlah dari partai-partai, khususnya Masyumi waktu itu, langsung mengkritik habis-habisan. Politik itu bukan urusan, Anda kan hanya presiden. Politik itu urusan parlemen. Wajarlah dalam konteks itu. Karena memang sistemnya. Karena sistemnya. Mau jadi penyambung lidah, tapi tidak diberi suara kan nggak masuk akal kan. Jadi seharusnya diberi suara supaya bisa menjadi penyambung lidah. Jadi saya rasa budaya politik Indonesia begitu. Saya rasa rakyat nggak mau presiden yang hanya simbolik. Tapi urusan teknik mengadministrasi pemerintahan itu urusan dewan. Jadi dia itu tidak hanya simbol tapi juga aspirator ya. Ya, dan dia bisa menjadi boleh saya sebut komando wacana. Jadi orang yang bisa mengelaborasi visi kebangsaan besar dan mengelola simbol-simbol kenegaraan secara sakral, bukan untuk kepentingan politik sesaat. Yang menjadi agak berat kalau saya bisa main kedua padahal saya politik. Itu kan agak berbeda. Jadi bisa memisahkan posisi sebagai kepala negara dari posisi sebagai pengelola pemerintahan. Jadi intinya adalah sebagai kepala negara dia harus menjaga kohesivitas. Persis. Ya. Tapi sebagai kepala pemerintahan karena terpisah ya dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer. Jelas. Dalam rangka mungkin pertimbangan-pertimbangan ekonomi, manajemen, macam-macam ya. Ya, jadi setiap putusan yang diambil oleh pemerintah
Ada pihak yang suka, ada pihak yang tidak suka, ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Itu alami, nggak bisa enggak. Jadi problemnya kalau orang itu langsung disatukan dengan negara, itu kan berbahaya. Jadi dipisahkan. Orang ini nggak usah ngomong isu yang akan memecahkan, tapi dia ngomong masalah yang menyatukan. Nah, urusan pemerintah untuk melaksanakan tugas yang pasti banyak tidak disukai. Saya membayangkan misalnya kalau misalnya ada pemisahan sistem pemerintahan, Jokowi tidak perlu ngomong, kalau dia presiden bukan perdana menteri, atau sebaliknya presiden tidak perlu ngomong soal harga PCR, harga untuk tes COVID itu kan diturunkan atau dinaikkan. Itu urusan pemerintah dan parlemen. Oke. Tapi begini Kevin, kalau kita lihat 50 itu kan ada 2 fase. Sebenarnya bukan 50, kalau kita mau lihat sistem pemerintahan itu sudah berganti sejak tahun 45 kan, bulan Oktober November itu sudah berganti. Tapi kalau kita bagi 3 fase, dari 45 ke 49 yang memang berganti secara konvensional saja, konvensi ketatanegaraan tanpa perubahan konstitusi, di situ ada nama Amir Saripudin, Syahrir, Hatta. Kemudian di sini sebelum pemilu 55, dari 49 sebelum pemilu 55. Kemudian dari setelah pemilu 55 sampai 59. Nah, Anda melihat kira-kira contoh success story itu di periode yang mana, di bagian mana? Waktu saya pikir harus lihat dalam konteks. Tahun 50 negara baru merdekakan diri dari penjajah. Dia baru sekian tahun sebelumnya merdekakan diri dari kependudukan militer. Nah, saya lihat itu kan berat. Proses dimobilisasi prajurit dan tentara dan milisi, buat saya itu sangat sukses. Pengelolaan booming resources untuk mendukung perang Korea itu sukses. Jadi inflasi tidak meledak waktu itu. Setelah pemilu 55, saya lihat pemerintahnya lumayan stabil. Masalahnya karena tidak ada keseimbangan antara kekuatan politik antara daerah dengan penduduk. Akhirnya masyarakat luar frustrasi dan kita bisa lihat dari kebijakan. Dan saya yakin tidak ada satupun anggota DPR waktu itu yang bilang gimana saya bisa gebuk orang Sumatera. Itu nggak ada. Tapi ada kebijakan yang diambil yang jelas karena penguasaan demografi yang merugikan pihak luar. Contoh, rupiah harus kuat, harus perkasa, rupiah harus kuat. Jadi, rupiah harus kuat. Enak-enak aja didengarkan, kita nasionalis. Masalahnya, rupiah naik, rupiah kuat, konsekuensi apa? Kalau saya import, enak sekali sebagai konsumen karena barang asing murah. Kalau saya ekspor, berat karena saya nggak bisa bersaing karena rupiah ini mahal. Nah, coba lihat di Indonesia, ekspor berasal dari wilayah mana, konsumen di mana. Nah, terus kita lihat, kita harus bikin industri-industri baru. Nah, tembakau itu bikin banyak pabrik. Tapi kita harus kendalikan harga cengkeh, jadi harus ada tata niaga cengkeh. Cengkeh itu dibikin di mana? Sulawesi kan? Pabriknya semua di mana? Di Jawa. Jadi banyak kebijakan tidak sengaja, tapi efeknya adalah merugikan kepentingan luar.